Selamat pagi teman-teman SC Bahasa Indonesia. Karena Selamat pagi dulu. Pagi Kak Asri, lagi Kak, Ya, jargon SC Bahasa Indonesia. karena bahasa Indonesia itu karena bahasa dinamis. Indonesia itu dinamis. Kak Sri, emang harus bilang bahasa Indonesia itu dinamis ya? Karena bahasa itu dinamis, jadi nggak pakai Indonesia. Iya, kenapa Kak Asri ciptakan seperti ini? Bahwa bahasa itu mengalami perkembangan ya, dinamis. Jadi dia itu nggak monoton. Seperti itu ya. Oke? Berlaku sepanjang masa. Jadi ada perkembangan terus, ada perubahan-perubahan, ada apa ya, banyak hal-hal baru. Jadi nggak tetap seperti itu. Nanti misalkan di dalam bahasa Indonesia sendiri contoh ya, ada namanya perluasan makna atau penyempitan makna. Apa itu nanti next ya. Jadi itu kenapa bahasa itu disebut dinamis ya seperti itu, bahwa mengalami perkembangan dan perubahan. Oke. Eh, Selanjutnya Kak Asri belum memeriksa Zoom. Kak Asri coba buka Zoom dulu ya. Tapi Kak Asri minta tolong dulu dong. Ini Kak Asri baru aja benar Zoom-nya, kameranya juga baru benar. Jadi Kak Asri belum ini coba akses Chrome-nya juga baru Kak Asri install kemarin. Device-nya Kak Asri bermasalah total ya hampir total ya, bukan totali ya. Di sini banyak sekali yang Kak Asri butuhkan ini program-programnya terhapus dari device-nya Kak Asri. Jadi baru saja Zoom juga nginstal apa semuanya. Oke, ada yang bisa bantu Kak Asri untuk buka Teams-nya, Teams Bahasa Indonesia. Aku bisa. Hai, Hanya Laska, terima minggu kasih. depan udah. Natanya mau Ya, ah, siapa yang coba Natania? Em, Siapa tadi Laska? Laska boleh Natania ya, gantian ya. Oh, berarti yang catat ini. Oke. Heeh. Oke, sebentar. Hmm. Sebelumnya sambil menunggu Natania membuka Teams, Kak Asri mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga uh, bisa lancar ya ibadahnya dan hari ini pertemuan terakhir di batch ini ya, Iya, bahasa Indonesia ya. sebelum Benar Kak. libur Iya panjang. kah? Benar? iya Iya. Kak. Iya Kak. Oh, oh, Iya. oke. Sampai Eh, 8 Maret Kak Asri. Ya, 8 Maret kan nanti SC lain Kak Asri kan untuk minggu ini berarti di hari ini kan ya. Iya. Iya, oke. Kita tunggu dulu Natania. Oh ya, Kak Asri mau review nih selama batch ini untuk ST Bahasa Indonesia sambil nunggu ini ya apa namanya? Teamsnya ready. Kak Asri mau bertanya dulu kepada teman-teman. Review tentang SC Bahasa Indonesia di batch ini seperti apa sih pendapat teman-teman, yang kesan yang teman-teman rasakan, saran boleh juga ya, kesan kesan dan pesan, kesan dan saran. Oke, kita mulai dulu dari Dari eh, atas. Kak dari Egi itu paling bawah. aha, dari atas siapa di sebentar, ada dari atas Kayaknya yang di ini deh, mulai dari itu deh. Dari punya Lois. Louis. di di apa namanya, di tempat Kak Asri, di layar Kak Atau ke Asri. atas lagi mungkin. Sebentar, Aku bukan lupa juga. tugasnya. Ah, Bentar iya, yang dulu. Louis. Louis. Aha, oke deh, sesuai yang mengumpulkan tugas aja dulu. Louis, Louis ada, Ada Kak. Louis Mende. Ya, Louis, sebelum tugasnya Louis diputar ya, Natania di hold dulu ya, jangan diputar dulu ya. Kak Asri mau tanya dulu sama Louis. Louis, apa pendapat Louis, kesan dan sarannya terhadap ST Bahasa Indonesia selama Louis mengikuti? Kesan aku sih Kak, banyak pengetahuan yang bisa aku ambil. Baru Mm-mm. banyak, aku juga dapat wawasan, memperluas Heeh. wawasan yang luas. Dan aku pun merasa jika dikasih tugas bisa mengerjakan karena sudah mengerti. Oh, gitu aja. Iya. Dan ke Oke, sini pun bagus Kak.
Dirasakannya Enakan. enak. Terus Iya. bagaimana Kak Asri menyampaikan, apakah itu sudah cukup menurut Lui, sudah baik ataukah masih ada yang perlu diperbaiki? Menurut aku sih udah bisa, Kak. Udah bisa. Oke, Tapi terima yang kasih. menurut Kak Asri belum bisa diperbaiki, diperbaiki aja Mm-mm. tentang SC Oke. Bahasa Indonesia. Oke, terima kasih Lui. Oke, lanjut Natania, boleh dibantu untuk diputar tugasnya Lui, silakan. Halo, nama saya Liz. Saya akan menceritakan tentang saat saya berulang tahun di umur 7 tahun 2021. Saat bangun pagi aku merasa senang karena mengetahui bahwa aku berulang tahun pada saat itu. Pertama kali mengucapkan ulang tahun kepadaku yaitu kedua orang tuaku. Pada saat itu aku merasa senang dan orang tuaku menyuruhku untuk mengundang teman-temanku. Aku pun langsung pergi memakai sendal untuk menjumpai mereka supaya mendatangi pada saat ulang tahunku. Lalu datang orang yang mendekorasi untuk ulang tahunku. Lalu juga datang keluargaku dari luar kota untuk merayakan ulang tahunku juga. Di saat itu juga teman-temanku datang untuk merayakan ulang tahunku bersama. Aku meniup lilin untuk ulang tahunku yang ketujuh. Lalu setelah aku meniup lilin, akan dirayakan pertunjukan sulap. Setelah pertunjukan sulap itu kami makan bersama untuk merayakan ulang tahunku. Setelah kami makan, lalu teman-temanku pulang dan mengucapkan selamat ulang tahun kepadaku. Dan temanku pulang dengan senang karena merayakan ulang tahunku. Lalu setelah pulang, teman-temanku, keluargaku juga pulang. Dan pada saat ulang tahunku yang ketujuh, menurutku ulang tahunku ketujuh di 2021 adalah ulang tahun yang terindah buatku karena sangat meriah. Dan ini foto saat itu kami bersama-sama merayakannya. Dan terima kasih teman-teman sudah mendengarkan ceritaku. Bye-bye. Oke, Lui, terima kasih. Meriah sekali ya. Berkesan sekali ulang tahunnya Lui yang ketujuh ya. Oke, Lui. Halo. Iya, Kak. Lui, yang Lui bicarakan ini tadi termasuk eh, ragam bicara yang mana, Lui? Yang naratif. Ya, naratif. Kenapa Lui disebut naratif? Karena menceritakan masa masa yang sudah berlalu, Kak. Pengalaman ya, menceritakan pengalaman. Oke, Lui. Di sini Lui sudah bagus. eh Juga Louis sudah ini ya, berani menceritakan dengan lantang ya pengalaman yang berkesan ini ya. Cuma tapi Louis ada sedikit yang Kak Asri cermati dari eh, video Louis. Louis di sini kalau dibuat paragraf ya Louis ya, ditulis dalam bentuk teks itu Louis masih terlalu banyak menggunakan kata lalu gitu kan. Iya, Kak. Itu dikurangi kata lalunya, terus pilih diksi yang lebih tepat, yang lebih enak sebagai pengganti kata lalu. Coba nanti dicari seperti apa. Gitu ya, Lubi ya. Gitu Iya. aja sih. Heeh. Jadi misalnya kata yang diganti lalu itu bisa setelah itu ya, Kak? Eh, tidak hanya setelah itu atau lalu, tapi nggak usah pakai kata lalu juga bisa. Seperti itu. Oke, Kak. Terima kasih. Ya. Oke, Lui, terima kasih. Selanjutnya, Natania boleh digeser. Tugasnya siapa sekarang? Ini siapa nih? Kak Nia
sendiri. Ya, Tania nggak apa-apa, Tania sendiri. Ayo, Tania, sebelum Tania putar videonya Tania, silakan seperti tadi yang Kak Asri tanyakan kepada Lui, eh, apa sih kesan dan saran Tania selama mengikuti SC Bahasa Indonesia bersama Kak Asri? Silakan Tania. Apa sih? Apa namanya? Kenapa tuh Kak? Ulangi pertanyaannya coba. Apa kesan dan saran yang eh, Tania miliki terhadap SC Bahasa Indonesia selama Tania mengikuti SC Bahasa Indonesia bersama Kak Asri? Sarannya tuh jadi Hmm, sama batuk kita Tania. Oke, lanjut Tania. jadi tuh aku jadi mendapat banyak hal yang dapat aku pelajari gitu, yang dapat aku pelajari soalnya ya yang dapat aku pelajari Mm-mm. soalnya tuh aku kalau aku tuh kadang kalau ngomong kalau berbicara aku suka malu terus terus Mm-mm. ternyata setelah aku ikut kelas bahasa Indonesia ternyata tugas-tugasnya tuh juga seru membuat video kayak gitu yang jurnalistik aku suka itu apa namanya tugasnya soalnya tugasnya seru. Ada lagi Tania? Menurut Tania, Kak Asri dalam menjelaskan atau membawakan materi bagaimana Tania? Apakah sudah bisa diterima, sudah jelas menurut Tania? Iya sudah jelas. Oke, terima kasih. Oke, lanjut putar videonya Tania. Berbicara persuasif. Mari membereskan meja kita setelah dipakai karena bila tidak, kita mungkin akan kesulitan mencari barang seperti penghapus, pensil, dan lain-lain. Dan juga kita mungkin tidak terlalu fokus untuk belajar atau semacamnya. Jadi, kita harus langsung membereskan meja kita setelah dipakai. Terima kasih. Oke, itu tadi Tania sudah ini ya di awal memberikan judul ya, berbicara persuasif. Berbicara persuasif itu apa Tania? Halo Tania. Ya berbicara persuasi itu kayak kita apa ya kayak kita Mm-mm. mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu atau apa ya namanya Ya, itu jadi apa persuasif sebetulnya itu mengajak ya, kalimat mengajak, mempengaruhi orang lain ya. Oke yang Tania. mengenai aku lupa. Ditandai dengan apa itu Tania? Kata ajakannya ditandai dengan apa? Tadi di videonya Tania ditandai dengan kata mari ya, kata ajakan. Jadi biasanya dalam kalimatnya ada kata-kata ajakan seperti itu. Oke, terima kasih Tania sudah bagus dan Tania sudah berani tampil dengan percaya diri, ekspresif. Terima kasih. Selanjutnya Tania. Siapa ini? Akrom. Akrom ada nggak Akrom? Hold Ya dulu Kak, Tania. ada Kak. Mm-mm. Akrom, sebelum video Akrom diputar, berikan kesan dan saran terhadap SC Bahasa Indonesia selama Akrom mengikuti SC Bahasa Indonesia bersama Kak Asri. Silakan. Tugas-tugasnya seru Kak. Mm-mm. Terus? Aku bisa menulis puisi sendiri, Iya, keren. Terus? jurnal, dan senang sekali Kak. Senang sekali. Oke. Menurut Akrom, bagaimana cara Kak Asri menyampaikan materinya? Hmm, asik Kak. Ini Akrom diskusi dulu nggak sama Mama? Oke, oke Akrom, ada lagi tambahannya, sarannya mungkin?
Hmm, ada Kak. Ya, apa Akrom? Silakan sampaikan sarannya Akrom. Untuk tugas, Kak Asri selalu melihat dan mengoreksi Kak. Ya, sarannya? Tolong koreksi yang salah mana, yang benar mana. Gitu tuh, Oh, Kak. oke. Terima kasih Akrom. Nanti Kak Asri usahakan untuk bisa mengoreksi dengan baik ya Akrom ya. Memberikan komentar dengan baik supaya lebih jelas. Terima kasih Akrom. Oke Sama-sama, Natani, Kak. ya. Oke Natania, silakan diputar videonya Akrom. Pancingan. Pancingan adalah alat untuk menangkap ikan dan keolahragaan. Pancingan telah digunakan sejak zaman prasejarah dan terus berkembang hingga saat ini. Manusia purba sudah menggunakan pancingan sekitar 10.000 yang lalu. Mereka menggunakan kail yang terbuat dari tulang dan sudah mengetahui kapan harus menggunakan jenis kail yang sesuai untuk ikan yang ditangkap. Mereka juga menggunakan umpan buatan seperti potongan mutiara berkilau. Terima kasih. Oke, terima kasih Akrom. Akrom, tadi kan Akrom ini bilang minta maaf belum dikasih judul. Nggak apa-apa Akrom. Menurut Akrom, video yang Akrom buat ini termasuk ragam berbicara yang mana Akrom? Halo Akrom. Ya, Kak. Iya, Akrom tadi videonya Akrom termasuk ragam bicara yang mana? Argumentatif, Kak. Tapi Ah. aku Mm-mm. karena ngantuk jadinya salah tulis, Kak. Nggak apa-apa. Jadinya persuasif. Tapi di awal kan sudah memberikan pendapat ya tentang pancingan itu. Definisi ya di awal ya. Iya, Kak. Pendapatnya Akrom bisa diulangi tentang pancingan. Pendapatnya Akrom apa? Ya, Satu karena kalimat aja. aku hobi memancing sih, Kak. Iya. Oke. Eh, Akrom menjelaskan Jadi, pendapat. Jadi, ayo diteruskan. Kak Asri menunggu Akrom. sabar, Kak. Iya, iya. Kak Asri masih sabar. HP-nya error, Kak. Iya, iya. Tadi, Lanjut. Kak Asri ngomong apa? Lanjutkan Maaf, Akrom. Iya, bisa tadi diulang? terputus soalnya Akrom. Pendapat Akrom yang ada di video itu jadi kalimat pendapat atau argumentatif yang ada di video Akrom satu kalimat. Masih ingat? Karena aku hobi memancing dan ingin tahu tentang sejarah pancingan, Kak. Sejarah asal mulanya pancingan. Menurut Akrom, pancingan itu bagaimana sih? Apa ya? Seperti alat panjang yang sudah ada benangnya dan kailnya, Kak. Nah, ini pendapat ya, ketika bisa ditanyakan dengan kalimatannya seperti Kak Asri, menurut Akrom, pancingan itu apa? Bagi Akrom, pancingan itu apa? Jadi bisa ditanyakan dengan kalimat seperti itu, jawabannya merupakan kalimat pendapat ya, Akrom ya. Oke, Akrom sudah bagus di sini, meskipun tadi Akrom bilang apa? Argumentatif di bawahnya ada persuasif, boleh digabung Akrom. Jadi dalam satu teks naskah itu bisa termasuk argumentatif dan juga ada kalimat persuasifnya. Bisa seperti itu ya Akrom ya. Oke, terima kasih Akrom. Selanjutnya, Asli ini aku mulai catat ininya. ya mulai Laska. Iya. Oke, bentar. Oke. Nanti dikirim ke Teams aja ya Laska. Oke. Oke. Selanjutnya,
Boleh di scroll, Natania. Ini nih, siapa nih? Kak Egi. Ya, Kak Kak. Egi, Kak Egi ada? Ada. Ya. Kak Egi, menurut Kak Egi, kesan dan saran terhadap SC Bahasa Indonesia selama Kak Egi mengikuti SC Bahasa Indonesia bersama Kak Asri itu apa? Ah, ya, seperti yang lain sih, tugas-tugasnya seru dan Ya. juga kadang-kadang sih bikin aku membingungkan, tapi aku jadi ngerti. Sebelum aku ikut tuh, aku latihan membaca aku sedikit susah, tapi setelah mengikuti udah lebih lancar. Oke, terima kasih Kak Egi. Ada sarannya Kak Egi? Ada Kak. Ya. Kadang tuh kakak tulis teks-teks bahasanya itu tuh kalimatnya kadang-kadang sedikit membingungkan karena ada kata-kata yang aku belum pernah tahu. Ada ya, ada kata-kata istilah gitu ya. Ya, apakah Ya. boleh diapakan apa namanya Disederhanakan bahasanya. disederhanakan bahasanya Kak? Oke Kak Egi. Mungkin nanti misalkan memang di situ ada istilah yang Kak Asri tidak bisa ubah, misalkan kutipan nanti Kak Asri sertai penjelasan begitu saja ya Kak Egi ya. Iya Kak. Oke, terima kasih. Oke, lanjut silakan Natania, putar videonya Kak Egi. Mengurangi risiko penyakit hanya dengan berjalan kaki. Kenapa anak sekarang mudah sakit? Itu karena mereka malas gerak atau sedenter. Salah satu penyebabnya adalah duduk sampai 6 jam atau lebih. Itu karena banyak aktivitas dilakukan secara online. Seringnya mereka bersantai, duduk, dan berbaring. Itu bisa merusakkan kesehatan fisik. Gaya hidup ini bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes, penyakit jantung, dan terjadinya gangguan mental. Jadi, apa yang kita harus lakukan? Salah satu caranya adalah berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Hal ini bisa mengurangi risiko sakit. Hasil studi Universitas Harvard menyatakan berjalan kaki secara teratur dapat meningkatkan aliran darah ke area yang mengalami nyeri dan membantu memperkuat otot-otot di sekitar persendian. Berjalan kaki juga bisa menurunkan risiko penyakit jantung, menjaga berat badan, mengurangi stres, dan meningkatkan mobilitas. Oleh karena itu, ayo mulai berjalan kaki secara teratur dan jangan malas bergerak. Keren banget. Kak Egi, ini termasuk gaya bicara apa Kak Egi? Menurutku sih argumentatif. Argumentatif ya? Iya, Ada persuasifnya nggak? ada di Ada akhir. ya. Nah, Kak Egi ini sangat keren banget untuk konten ya, bagus banget dan bermanfaat. Ini masuk konten layanan masyarakat ya, keren sekali. Kak Asri menyoroti satu kalimat di awal-awal itu, Kak Egi. Iya. Merusakkan itu tadi ya, merusakkan kesehatan gitu ya, kalau nggak salah. Iya. Pokoknya yang Kak Asri cermati kata merusakkan itu. Eh, Tidak usah diberi akhiran kan, Kak Egi, merusak kesehatan gitu saja. Oke, merusak kesehatan. Oke, baik, Kak. Ya, yang Kak siapa ini? Sebentar. Oh ya, Natania terima kasih. Coba di awal-awal Natania, terus di skip yang ada kata merusakkan. Ketemu Natania? Di mana tadi? Yang tulisan apa, Kak? Ada Di-play kata lagi aja merusakkan coba, di-play lagi. di depan. Eh, di mana ya? Saya sebentar ya. Ada kata merusakkan. Di mana tadi? Nah, ini nih. Oke, sip. Itu bisa merusakkan kesehatan fisik. Jadi merusakkan tidak perlu pakaikan ini Kak Egi, itu bisa merusak kesehatan fisik. Boleh seperti itu ya
Kak Egi ya. Terima kasih, itu aja kritiknya Kak Egi ya. Overall itu sudah bagus banget dan Kak Asri suka banget ya kontennya ini. Bagus Kak Egi, keren. Lanjut Natania. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Nggak ada lagi, Kak. Nggak ada lagi. Oke, kalau gitu kita close dulu untuk Teams-nya. Terima kasih Natania sudah membantu Kak Asri. Em, siapa nih ya? Kak Asri, ini dulu ya. Izin untuk chatnya Kak Asri disable dulu sementara. Oke, sebelum beranjak ke materi selanjutnya, Kak Asri mau bertanya kepada yang lain yang mungkin tadi tidak ada dalam Teams ya, di tugas-tugas baru. Kak Asri mau bertanya, Laska, ada yang resen sebentar. Laska dulu ya, Laska, sama seperti tadi Lui, Kak Eki, terus Tadi kepencet Akrom. resenya, Kak. Oh iya, itu Kak Asri mau tanya, Laska nggak apa-apa, Laska nggak resen tak tanya. Oke, Laska, apa kesan dan saran Laska selama mengikuti SC Bahasa Indonesia bersama Kak Asri? Kak, aku mengikuti SC ini jadi banyak yang dipelajari. Juga tugas-tugasnya menurutku yang jurnal-jurnal gitu seru karena aku suka membuat jurnal seperti itu. Sarannya? Kalau sarannya sih Lagi dipikir dulu sama Laska. Udah ada, dapat Laska? Masih menunggu Laska loh. Ayo Laska. Laska, udah. Oke, sambil menunggu. Laska dipikir dulu nggak apa-apa. Kita beranjak dulu ya Laska ya. Beranjak dulu ke caranya itu gimana maksudnya? sarannya. Ya saran Laska terhadap bagaimana misalkan Kak Asri mengajar atau SC Bahasa Indonesianya itu eh, harus bagaimana gitu. Ada yang kurangnya seperti apa misalkan. Seperti itu Laska. Oke, sambil menunggu Laska kita beranjak dulu ya. Akrom masih ada yang mau Yang lain disampaikan? dulu, Kak. Oke, Laska. Akrom masih Masih ada ada, yang mau Kak. disampaikan? Oke, silakan. Lagi nyatet soalnya. Kak, Mm-mm, minggu kemarin kan aku tidak ikut kelas. mm-mm. Jadi ketinggalan pelajaran. Ya, Nah, minta tolong sih Kak. Tolong pelajaran minggu kemarin. Tolong kirim ke Teams Kak. ya. Mohon maaf ya Akrom, Kak Asri belum mengirimkan. Ya, karena beberapa hari ini berhalangan device-nya Kak Asri yang tidak bekerja sama. Akhirnya Kak Asri belum mengirimkan materinya ke Teams. Seperti itu. Oke Berniatnya Kak, tadinya terima pengen kasih. mengirimkan. Oke, Akrom. Terima kasih Akrom. Oke, selanjutnya eh Natania masih ada yang mau disampaikan? Kak Sri, maaf tadi Mm-mm, hanya lupa ngasih saran itu. mm-mm. Jadi kalau Kak Sri bisa itu video Ya, layar video Kak Sri kalau bisa diterangin sedikit soalnya aku jadi oh, nggak jelas gambarnya. oh iya ya. Padahal Kak Asri sudah menyalakan lampu. Maklum ya Natania, di sini kondisinya kadang mendung banget. Jadi ya mungkin lebih nanti menggunakan pencahayaan yang lebih terang ya. Oke, terima kasih Natania. Ada sekarang menuju Gilang. Gilang, silakan Gilang. Baik, Kak. Ya, ya Gilang, silakan. Menurut saya, saran saya untuk kelas ini eh ini tugasnya dipikir lebih baik lagi karena aku kemarin agak kesusahan soal tugasnya. Mm-mm. Terus
Ada lagi? Apa lagi ya, ntar? Heeh. Ah, Gilang, susahnya apakah Gilang belum memahami materi yang diberikan atau instruksi yang diberikan untuk tugasnya? Agak susah memahaminya. Memahami apanya ini? Materinya atau perintah tentang tugasnya? Kadang perintah, kadang materinya. Aha, nanti kalau memang belum memahami, Gilang bertanya ya. Nanti Kak Asri coba jelaskan sesuai kemampuan Kak Asri yang lebih sederhana supaya Gilang bisa lebih paham. Oke, Gilang? Siap ya? Nah, Iya, terima kasih Gilang sarannya. Nanti Kak Asri coba tanya kembali. Nanti Kak Asri tanya, misalkan ada materi yang disampaikan atau tugas yang disampaikan, Kak Asri akan bertanya kembali siapa yang belum paham seperti itu. Nanti Gilang kalau memang belum paham, mohon disampaikan kembali ya Gilang ya. Oke, siap ya Gilang? Kita menuju Kak Naura. Silakan Kak Naura. tanya Kak, sarannya menurutku kelas bahasa Indonesia itu seru. Terus Mm-mm, bisa tambah itu juga pengetahuan karena kan batch kemarin kan pas sama Kak Bella itu kan masih dikit doang gitu. mm-mm, Jadi aku bisa buat bikin puisi, mm-mm. jurnalnya juga seru tapi aku sering lupa uploadnya. Uh-uh. Caranya sering-sering main game sih Kak biar tambah seru. Sering-sering apa? Main games kayak Main kuisis games. gitu Ah, atau blocket. ah, 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 ah. Oke, Naura. Terima kasih, Naura. Ke- Kak Asri lanjut ke Lakifa. Oke, saranku sih setiap jadi setiap materinya dikirim ke Teams dan setidaknya satu kali dalam satu batch itu dikasih blueprint. Ah, 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 ah. Permainan ya. Kuis gitu ya. Oke. Oke. Ya. Selanjutnya, Kak Asri mau tanya lagi ke... Ini ada yang baru ya, Arkana, Ryoji. Enggak, udah pernah ikut deh. Kak Asri masih ingat. Oke, kita lanjut dulu ke... Kenapa ini jadi loading? Kak Asri mau tanya sama... Siapa nih? Sebentar. Sebentar, Kak. Kirana. Kirana. Ya, Iya. Kirana suaranya mm, ini agak serak. Masih ini. Nggak enak badan. sih. Lekas sembuh ya. Ya, Ah, ah. Oke, Kirana. Bisa nggak untuk menyampaikan kesan dan sarannya? nggak tahu apa yang mau diomongin. Ya. Oke. Oke, di hold dulu. Mau dipikir Tadi dulu hal atau dulu, silakan? yang lain aja dulu. Oke, Kak Pipi. Iya, Kak. Kak Pipi silakan kesan dan sarannya, Kak Pipi. Menurutku materinya itu udah bagus karena repetitif dan karena repetitif itu jadi gampang diingat. Dan Mm-mm. cara Kak Asri menyampaikannya juga enak didengar. Jadi nggak selain dibaca doang, Kak Asri juga menambahkan penjelasan dan menurut Pipi itu Mm-mm. sangat bagus. Sarannya, Dan Pipi? kalau saran masih belum ada Kak. Oke, itu aja. Ada tambahan? Eh, Kelasnya juga tidak tegang dan bisa Mm-mm. seru. Sudah Kak. Oke, terima kasih Pipi. Oke, nanti yang lain Kak Asri tunggu di ini ya, next kesempatan ya. Kak Asri lanjut dulu ke materi dulu ya. Oke, Kak Asri share dulu ke materinya. Mana materinya? Ini, oke, menyunting. Aku belum selesai nyatat nama-namanya. Sambil dilanjut masih bisa, Laska. Bisa sih. Nah,
Oke ya Laska, sambil mendengarkan materinya, kita lihat dulu kemarin sampai ini ya, eh anaforik ya, contoh anaforik ya. Yang belum paham tentang paragraf anaforik siapa ini? Boleh raise hand. Nanti Kak Asri ulangi sekali lagi untuk anaforik. Misalkan ada yang belum paham. Natania, ada lagi? Odis, Mahya, Gazi, Mica, ada lagi? Oke, Kak Asri coba jelasin kembali ya untuk anaforik ya. Jadi ada namanya peranti kohesi, teman-teman. Peranti itu adalah alat, artinya alat kohesi. Lalu kohesi itu apa? Kohesi itu kemarin Kak Asri eh, sampaikan kepada teman-teman bahwa kohesi itu adalah keserasian hubungan dalam bacaan. Sederhananya seperti itu. Antar unsur ini boleh antar kalimat, boleh antar kata, boleh antar frasa, gitu-gitu ya. Boleh antar klausa kayak gitu. Nah, pokoknya di sini ada keserasian di dalam teks tersebut, di dalam wacana tersebut. Aduh, itu ya. Urut, runtut, apik, dan bisa dipahami. Bagus. Itu kohesi ya. Hubungan hubungan yang baik dalam wacana, hubungan yang terikat, yang runtut, yang bisa dipahami itu adalah kohesi. Nah, hubungan kohesi ini ada alat penghubungnya, teman-teman. Ada yang menyebabkan terjadinya kohesi atau hubungan yang serasi antar kalimat, antar di dalam suatu wacana. Seperti itu. Nah, peranti ini ada kemarin namanya referen, referen ya atau referen. Referen ini berfungsi menghubungkan kata atau istilah dengan istilah lain, dengan kata lain. Jadi referen itu artinya acuan, acuan yang menghubungkan ya antar istilah atau antar kata di dalam teks. Nah, referen itu ada dua. Referen artinya acuan ya. Nah, ada referen anaforik. Yang kedua ada kataforik. Yang anaforik ini adalah alat kohesi, alat yang membuat kalimat-kalimat dalam wacana itu menjadi serasi, ya, yang diacu dengan pengacunya berada di depan. Jadi pengacunya itu ada di depan. Contohnya seperti apa supaya lebih paham bentuk anaforiknya. Kita lihat di sini ada paragraf anaforik. Kasih bacakan kembali ya. Memilih informan tidak mudah, tidak ada pedoman untuk itu. Ada kalanya dalam percakapan ditemukan orang yang banyak pengalaman dan pengetahuan serta bersedia memberikan informasi yang berharga. Kadang-kadang dalam wacana didapati orang yang baik dijadikan informan bla 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 sampai akhir. Nah, di dalam paragraf ini Kak Asri ada yang Kak Asri bold nih, kata itu. Ya, coba kita amati lagi dua kalimat awal. Memilih informan tidak mudah, tidak ada pedoman untuk itu. Nah, itu ini mewakili atau bermakna sebagai itu mengacu pada apa? Bermakna apa? Ada yang tahu? Informannya. Iya, memilih informan ya, bukan informannya. Jadi untuk itu, di sini kan memilih informan tidak mudah. Berarti tidak ada pedoman untuk itu. Untuk itunya untuk apa? Untuk memilih informan. Seandainya kata itu ini kita hapus, kita bisa menggantinya dengan memilih informan. Jadi bisa seperti ini, memilih informan tidak mudah, tidak ada pedoman untuk memilih informan. Bisa seperti itu kan kalau untuk jelasnya. Tapi ketika ini kata berulang kan terasa tidak enak. Dan orang akan mengganti memilih informan dengan kata itu. Seperti itu. Ya. Nah, kata itu ini masuknya adalah piranti kohesi anaforik. Kenapa disebut seperti itu? Di sini bahwa kata itu mengacu pada memilih kata informan yang terdapat pada kalimat pertama mewakili. Ya, bermaksud atau mengacu pada kata menjelaskan kata mengacu pada kata
sebelumnya. Bisa dipahami yang tadi raise hand? Melalui contoh ini bisa dipahami ya. Nah, boleh juga misalkan ada paragraf seperti ini, kalimat seperti ini. Belajar bahasa Indonesia itu tidak mudah, tapi ada banyak pedoman untuk belajar. Sorry, ini harusnya tak ganti. Tetapi ada banyak pedoman untuk itu. Itunya adalah belajar bahasa Indonesia. Bisa seperti itu ya. Oke, misal boleh dikasih satu contoh lagi siapa yang mau memberikan contoh untuk anaforik seperti yang Kak Asri barusan berikan? Ada yang bisa memberikan contoh supaya bisa lebih jelas Kak Asri juga tahu teman-teman bisa paham dengan benar atau enggak? Ini yang raise hand mau memberikan contoh? Ya, Nggak, kalau udah lower hand. belum lower hand. Yang memberikan contoh siapa? Ini Odis. Odis mau memberi contoh? Lupa lower hand. Oh, lupa lower hand. Coba Kak Asri cari contoh lain ya. Tadi contoh yang pertama kan memilih informan tidak mudah, tidak ada pedoman untuk itu. Itunya mengacu pada memilih informan. Belajar bahasa Indonesia tidak mudah, tetapi ada banyak pedoman untuk itu. Siapa yang bisa memberikan contoh serupa? Silakan raise hand. Ada? Kak Asri menunggu. Chloe mungkin? Apa? Chloe bisa memberikan contoh yang lain? Tak tahu. Belum tahu. Oke. Tak kasih contoh yang lain lagi ya. Memilih buku yang bagus itu tidak mudah, akan tetapi kita bisa mencari referensi, akan tetapi kita bisa mencari tetapi kita bisa eh, mendatangi apa namanya? Kalau di perpustakaan itu siapa sih yang jaga namanya? Perpustakawan ya. Akan tetapi kita bisa bertanya kepada pustakawan untuk itu. Bisa seperti itu ya. Oke, Kak Egi, silakan Kak Egi. Mungkin salah satu contohnya itu seperti Danu pergi ke rumah ke apa namanya? Apa ya? Mm-mm. Ke toko dia Mm-mm. membeli permen. Itu bukan salah satu contoh anaforik atau bukan ya? Jadi ada yang di kalimat selanjutnya itu ada kata yang mengacu untuk kata sebelumnya, Kak Egi. Mhm. Ke Misalkan, misalkan pergi ke warung ya. Pergi ke warung, misalkan Kak Asri. Eh, untuk Kak Asri pergi ke pasar itu tidak mudah karena tidak ada angkutan untuk itu. Nah, itunya itu pada menjelaskan pergi ke pasar tadi. Itu apa? Pergi ke pasar. Jadi bagi Kak Asri pergi ke pasar itu tidak mudah, ya kan? Karena tidak ada angkutan untuk itu. Untuk pergi ke pasar tadi. Bisa seperti itu. Kenapa Kak Asri tidak mudah di sini tidak ada angkutan kalau tidak bisa naik motor? Oke, lanjut. Ada lagi? Kak Egi mungkin bisa memberikan contoh lain. Jadi ada kata di sini untuk mengacu pada kata sebelumnya Kak Egi. Kalau tadi Kak Egi membuat kalimatnya kata setelahnya itu bukan mengacu tapi rincian ya. Coba ulangi Kak Egi kalimatnya tadi. Tunggu Kak, aku lagi nyari yang lain. Oke. Sambil menunggu Kak Egi ada lagi yang bisa memberikan contoh. Udah selesai catat itunya. Oke. Baru selesai. Tapi paham belum?
Bukan catat yang nama Oh, teman-temannya. nama catat yang nama teman-temannya. Oke, terima kasih Laska. Oke, yang lain sudah paham belum anaforik? Jadi di sini diwakili dengan kata itu misalnya. Boleh itu, boleh kata selain itu boleh. Tapi yang jelas menunjukkan kata sebelumnya ya, menunjukkan kata sebelumnya. Misalkan teman-teman yang menjalankan ibadah puasa ini, menjalankan ibadah puasa itu tidak mudah. Menjalankan ibadah puasa tidak mudah, tapi banyak cara untuk itu, kayak gitu ya. Bisa seperti itu. Tapi banyak cara untuk ini, hal ini bisa seperti itu. Louis, silakan Louis. Aku mau buat contoh, Kak. Ya, silakan Louis. Berenang itu tidak mudah, maka kita belajar untuk hal itu. Iya, bagus sekali. Keren. Ya, maksud Kak Asri seperti itu. Oke. Ada lagi selain Louis, tadi Kak Egi sudah nemu? Lagi ditulis, Kak. Oke. Sambil menunggu Kak Egi, ada lagi yang lain? Kak Wisnu mungkin? Halo, Kak Wisnu. Oke, Akrom, raise hand, silakan Akrom. Pengen sukses itu tidak mudah, makanya harus belajar dulu, Kak. Makanya harus belajar untuk hal itu ya. Iya, Kak. Itu untuk sukses tadi. Jadi ada kata-kata yang mewakili menunjukkan ya, menunjukkan kata sebelumnya. Oke, terima kasih Akrom. Sama-sama. Selanjutnya, Kak Egi sudah siap? Belum. Belum. Untuk teman-teman yang lain ini belum bisa memberikan contoh, apakah memang belum paham? Paham. Belum paham. Jadi, Paham, Kak, cuma bingung mau ngasih contoh uh, apa. oh paham tapi masih bingung untuk mengasih contoh apa. Jadi kalimat yang selanjutnya itu ada kata tunjuk misalnya itu atau ini, tapi ini atau itu menunjukkan kata sebelumnya di kalimat yang pertama ya. Seperti itu. Misalkan beren eh berenang di sungai lebih susah dibanding berenang di kolam renang. Akan tetapi hal it- eh, akan tetapi itu bisa dipelajari. Itunya itu berenang ya, mengacu pada berenang. Jadi ada kata itu. Akan tetapi, jadi kata itunya nanti bisa diganti akan tetapi berenang itu akan tetapi berenang di sungai itu bisa dipelajari. Tadi kan berenang di sungai lebih susah dibandingkan berenang di kolam renang. Akan tetapi hal itu atau hal ini atau ini bisa dipelajari. Nah, hal ini atau ini kata ini itu tadi yang Kak Asri ungkapkan ini boleh diganti seperti itu. Itu mengacu pada berenang di sungai. Oke, Kak Egi silakan. Mungkin ini deh menurut aku. Annabelle memiliki tas, tetapi tas dia diambil. Itu bisa nggak? Yang mengacu pada tasnya Annabelle di mana? Ah, dia ya masih kurang tahu sih cara membuatnya. Heeh. Jadi ada kata tunjuk Kak Egi, ada kata yang mengacu pada kata sebelumnya. Jadi tidak langsung disebutkan itu atau ini. Misalnya lebih mudahnya seperti itu Kak Egi. Coba dirangkai seperti itu Kak Egi kalimatnya. Nah, Anabel memiliki tas indah, akan tetapi itu tidak murah. Misalkan seperti itu. Itu berarti mengacu pada tas Anabel yang indah tadi. Bisa Baik. seperti itu ya. Oke, terima kasih Kak Egi. Lanjut yang raise hand ini ada Mahya, silakan Mahya. Mahya.
Jadi disiplin tidak mudah. Tapi untuk mewujudkan hal itu kita bisa dengan cara journaling rutin. Yes, ada hal itu mengacu pada apa tadi di kalimat awal, Mahya? Menjadi disiplin. Menjadi disiplin. Jadi mengacu atau menunjukkan menjadi disiplin tadi. Oke, terima kasih keren, Mahya. Selanjutnya, Gazi. Beli rumah tidak mudah. Tidak ada harga yang murah untuk itu. Itu mengacu pada apa, Gazi? Rumah. Iya, seperti itu yang Kak Asri maksudkan ya. Oke, berarti di sini Kak Asri sudah melihat teman-teman sudah paham. Pipi, Kak Pipi silakan. Eh, rumah di daerah sana sangat mahal. Rumah ini salah satunya. Itu bisa kakak. Iya, ini mengacu pada itu. Iya, bisa. Oke. Oke, selanjutnya Odis. Olahraga itu tidak mudah, akan tetapi itu diusahakan. Iya, Bisa diusahakan. iya, bagus Odis. Terima kasih Odis. Ryoji. Ryoji. Eh, Mm, apa ya? Hah? Banyak orang menjadi pengangguran apa ya? Hmm. Ya, Andi mempunyai sebuah HP baru, namun har- harga harga HP harga itu harganya nggak harganya usah harga itu. Jadinya juga boleh digantinya, Ryoji. harganya juga sangat sangat mahal. Iya, nya itu bisa berfungsi. Jadi tidak harus ini atau itu atau hal ini atau hal itu bisa seperti yang Ryoji buat ya. Harganya nya berarti mengacu pada HP tadi, harga HP tadi gitu seperti itu ya. Oh, iya. Mm-mm. Iya. Keren. Berarti di sini Kak Asri sudah mulai tahu bahwa teman-teman sudah mulai paham. Oke. Selanjutnya satu lagi ya gandengannya anaforik masih referen. Untuk materi yang selanjutnya itu nanti ada namanya konjungsi, ada elipsi, ada kohesi leksikal. Ya, terus memahami kalimat efektif di sini bagaimana. Terus memilih kata yang tepat atau memilih diksi, menguasai sistem ejaan atau tata tulis kita lanjutkan di batch depan. Jadi ini semua yang Kak Asri berikan kepada teman-teman ini sangat erat sekali hubungannya dengan jurnalistik, kegiatan menjurnal seperti itu. Ya. Di sini masih seputar memilih kata, diksi, bagaimana hubungan antar kalimatnya. Jadi masih seperti itu. Jadi ini adalah dasar teman-teman untuk belajar jurnalistik, untuk memahami bagaimana sebelum kita menulis, kita memahami dulu dasar-dasarnya. Oke, Kak Egi ada yang mau disampaikan? Ada lagi nih contohnya yang aku Iya, punya. silakan Kak Egi. Lila membeli bunga. Dia merawati itu setiap hari. Bolehnya juga ya Kak Egi. Dia merawatnya setiap hari. Keren. Bagus Kak Egi. Oke, terima kasih. Itu namanya kohesi anaforik. Nah, sekarang yang kataforik yang kedua. Di pertemuan ini sampai ini aja ya, sampai referen ya. Jadi anaforik sama kataforik aja. Kataforik tak bacain saja karena waktunya mepet. Merupakan peranti kohesi yang menghubungkan kata atau istilah yang diacu mendahului pengacunya. Biar teman-teman enggak rooming sama kalimatnya ini, langsung pada contoh aja. Pemahamannya ada di contoh. Jadi contohnya, ini masih anaforik, sorry. Contoh anaforik yang di bawahnya. Contohnya kataforik itu ini ada paragraf ya yang ini ya. Sebentar, kurang gede nggak sih? Boleh baca, Kak? Eh, tak bacain dulu saja ya Laska karena waktu kita mepet nanti ke Asri habis ini akan tutup, oke? Nanti next kesempatan, oke Laska. Ini adalah ruangan tahanan tempat terakhir kita disekap. Ini potongan novel nih. Yusuf menjawab dan kemudian menarik lengan Kamil, memintanya melongok ke sebuah jendela kecil berteralis besi 15 mili.
Kamu lihat orang yang sedang bermain kartu itu, yang berbadan paling besar ialah Sersan Mayor Hariman. Yang dua lagi, Sersan 1 Sarkawi dan Sersan 2 Kusnen, yang bertugas memegangi kedua tangan dan kaki saya. Oke, di sini sumbernya Prananto 2002 halaman 26. Nah, di sini Kak Asri bold nih, ada kita, ada Yusuf, ada Kamil, ya kan? Kak Asri bold. Nah, di sini hubungannya apa kata Forik di sini? Kita itu adalah Yusuf dan Kamil. Jadi kata kita itu berfungsi sebagai pronominal. Pronomina ya. Pronomina itu kata ganti orang. Siapa yang sudah paham mengenai kata ganti orang? Boleh raise hand. Kalau belum nanti Kak Asri sambung di next batch ya untuk nomina, pronomina itu apa. Jadi memang di dalam belajar bahasa ada istilahnya, tapi istilah itu nanti dijelaskan kembali. Pronomina itu apa, nomina itu apa, seperti itu. Lakifa, ya, Aku, kamu, kita, mereka. aku, kamu, kita, mereka. Ada ya kata Kak ganti. Asri izin live ya. Iya boleh Laska. Ada kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Tunggal ada kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga jamak seperti itu ya. Itu kata ganti. Pronomina itu artinya kata ganti orang. Nah kita itu adalah salah satu kata ganti orang. Orang pertama jamak. Jadi di sini kita adalah pronomina atau kata ganti orang pertama jamak. Kita itu adalah orang pertama jamak dari Yusuf dan Kamil seperti itu. Ini contoh kataforik. Jadi di dalam satu teks ada pronominanya, kata gantinya, dan ada detail orang-orang yang disebutkan. Misalkan itu jamak Makasih ya. Kak Asri. Ya sama-sama. Ya itu ya. Oke Kak Asri cukupkan sampai di sini. Nanti kita sambung lagi di batch depan. Selamat liburan. Selamat jumpa kembali di SC Bahasa Indonesia di batch mendatang. Jargon SC Bahasa Indonesia. Karena bahasa itu dinamik. Karena bahasa Indonesia itu dinamik. Terima kasih, sampai jumpa. Kak Asri izin live ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Dadah. Ya. Tutup aja.